Halo Sobat Mistis, kisah kali ini tentang Mbah Brojo, beliau dukun yang sudah taubat, dan ini kisah di masa lalu ketika masih aktif menjadi dukun santet. Mulai awal dia mencari ilmu, bagaimana caranya dia mencari ilmu, dan apa saja yang sudah beliau lakukan selama menjadi dukun santet. Sebelum lanjut, absen dulu, yang hadir dari daerah mana saja, dan yang belum subscribe-nya tolong jariah subscribe-nya. Yang sudah subscribe saya doakan semoga hutangnya segera lunas, lancar segala urusannya, dan ditambah rizkinya. Oke, kita lanjut ke kisah mistis kali ini. Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan, berdiri sebuah rumah kayu sederhana yang dihuni seorang lelaki tua bernama Mbah Brojo. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, tapi sorot matanya dalam, terkadang memancarkan ketenangan, terkadang memendam sesuatu yang lebih gelap dari sekadar usia. Bagi warga desa, Mbah Brojo adalah sosok yang disegani. Ia sering membantu orang-orang yang sakit, memberi nasihat, bahkan mengajari anak-anak mengaji di surau tua di ujung desa. Tak seorang pun menyangka bahwa lelaki renta itu pernah memiliki masa lalu kelam yang menyimpan 1000 rahasia. Namun, setiap malam, bayangan-bayangan hitam dari masa lalunya seolah tak pernah membiarkannya benar-benar damai. Saat semua orang terlelap, Mbah Brojo sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas tersengal, dan wajah pucat pasi. Di mimpinya, selalu sama. Jeritan panjang menggema dari kegelapan, suara perempuan menangis terseduh-seduh, diselingi tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Di antara kabut hitam, muncullah wajah-wajah yang rusak dan membusuk, mata mereka melotot tanpa bola, mulut ternganga penuh tanah, seolah memanggil-manggil namanya. Brojo, Brojo, darahmu belum cukup. Kadang, ia melihat tubuh-tubuh terikat di pohon besar, wajah mereka penuh nanah dan luka, menatapnya dengan dendam membara. Kadang pula, sosok-sosok itu mendekat, begitu dekat hingga nafas busuk mereka terasa di wajahnya. Dan malam itu, mimpi itu kembali datang. Mbah Brojo terbangun dengan tubuh gemetar. Api lampu teplok di sudut kamar bergetar, cahayanya menari-nari di dinding seolah ketakutan. Di luar, angin malam berdesir membawa suara-suara samar, seperti langkah kaki yang berlarian di halaman. Ia tahu, ini bukan hanya mimpi. Ini adalah bayang-bayang dari dosa-dosanya dulu. Setelah menghela napas panjang, Mbah Brojo mengambil serban lusuh di sudut kamar, mengenakannya perlahan. Malam itu ia memutuskan satu hal, ia akan menceritakan semuanya. Tentang siapa dirinya sebenarnya, tentang jalan gelap yang pernah ia pilih, tentang darah dan nyawa yang pernah ia korbankan demi kekuatan terlarang. Malam itu, ia melangkah ke surau tua di ujung desa, bangunan sederhana berdinding papan yang sudah dimakan usia. Di dalamnya, beberapa pemuda desa duduk melingkar, menunggu Mbah Brojo yang mereka kenal sebagai guru ngaji. Namun kali ini, suasana berbeda. Tidak ada ayat suci yang ia buka malam ini. Tidak ada kitab yang dibacanya. Dengan suara berat dan mata yang menerawang jauh, Mbah Brojo memulai. Kalian mengenalku sebagai orang tua yang sudah bertaubat, tapi dulu sekali, aku bukan orang seperti ini. Dulu, aku adalah dukun santet paling ditakuti di 7 desa. Suara angin berdesir di luar surau. Api lampu minyak bergoyang-goyang. Para pemuda menelan ludah, merasakan hawa dingin merambat di antara papan-papan tua yang berderit pelan. Mbah Brojo menghela napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Dan semua ini, berawal dari satu malam ketika aku masih muda, malam ketika aku pertama kali memutuskan menempuh jalan yang tak pernah bisa kupatahkan kembali. Suasana surau mendadak mencekam, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Dan cerita kelam itu, pun dimulai. Puluhan tahun sebelum malam pertobatan itu, Brojo hanyalah seorang pemuda kurus dengan wajah tirus dan mata yang selalu menyimpan bara amarah. Ia lahir dari keluarga miskin di sebuah desa yang tanahnya dikuasai para juragan kaya. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, ibunya hanya seorang penjual sayur keliling. Sejak remaja, Brojo sudah merasakan pahitnya dihina karena kemiskinan. Banyak orang desa meremehkannya, terutama para juragan yang selalu memandang rendah keluarganya. Di matanya, para orang kaya itu adalah sumber semua penderitaannya.
Di sanalah bibit dendam itu mulai tumbuh. Dan dendam, jika dipupuk, bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar rasa benci. Malam-malam Brojo sering diisi dengan duduk termenung di tepi sungai. Ia menatap air hitam yang mengalir pelan sambil menggenggam batu di tangannya, seolah membayangkan kepala para juragan itu dihantam keras-keras. Namun, dunia ini tak pernah memberi keadilan pada orang lemah sepertinya. Hingga suatu malam, seorang kakek tua di warung kopi bercerita tentang sosok misterius bernama Ki Surengpati, seorang guru ilmu hitam yang tinggal jauh di pedalaman hutan angker di sebelah timur desa. Konon, siapapun yang belajar padanya bisa mendapatkan kekuatan tak terbatas, bisa membuat orang sakit hanya dengan jarum, memanggil roh gaib, bahkan menundukkan musuh dari jarak jauh. Nama itu mulai terpatri di kepala Brojo. Ki Surengpati. Sejak malam itu, mimpi-mimpi aneh mulai menghampirinya. Awalnya hanya suara-suara samar. Suara berat seperti bisikan dari kejauhan memanggil-manggil namanya di tengah malam. Brojo, datanglah, Brojo. Suara itu seperti berasal dari tengah hutan, bergema di antara pohon-pohon raksasa yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kadang ia terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar. Di luar jendela rumah, angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah bercampur anyir darah yang menusuk hidung. Suatu malam, mimpi itu semakin nyata. Ia berdiri di tengah padang ilalang gelap, bulan purnama menggantung redup di langit. Di kejauhan, sebuah sosok tinggi berjubah hitam berdiri di bawah pohon beringin tua. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya dua mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Tangan sosok itu terulur, menunjuk ke arah hutan pekat di belakangnya. Dan dari hutan itu, terdengar tawa panjang yang memecah keheningan. Hahaha, datanglah, kekuatan menunggumu, Brojo. Tubuh Brojo bergetar, tapi hatinya anehnya dipenuhi rasa penasaran bercampur amarah. Ia merasa suara itu menawarkan sesuatu yang selama ini ia inginkan, kekuatan. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ada satu hal yang kini ia tahu dengan pasti. Ia harus mencari Ki Surengpati. Walau harus menempuh hutan angker, walau harus bertemu makhluk-makhluk gaib, Brojo merasa dirinya siap. Karena di dalam dadanya, dendam sudah berubah menjadi obsesi yang tak bisa dihentikan. Dan perjalanan menuju kegelapan itu, baru saja dimulai. Pagi itu, Brojo memutuskan berangkat. Ia hanya membawa bekal nasi bungkus, sebotol air, dan sebilah pisau kecil untuk jaga-jaga. Beberapa tetua desa sempat menatapnya heran ketika melihat ia berjalan ke arah timur, menuju hutan larangan yang bahkan pemburu rusa sekalipun enggan memasukinya. Hutan itu dikenal dengan nama Alas Wening, sebuah tempat yang diyakini menjadi sarang makhluk halus. Konon, siapapun yang masuk tanpa izin akan tersesat berhari-hari, mendengar suara orang memanggil-manggil, hingga akhirnya hilang tanpa jejak. Tapi Brojo tak peduli. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, Ki Surengpati. Semakin jauh ia melangkah, pepohonan mulai merapat. Cahaya matahari yang tadinya menyinari jalan setapak ini hanya mampu menembus lewat celah-celah sempit di antara dahan-dahan yang menjuntai. Batang-batang pohon besar menjulang tinggi, sebagian ditutupi lumut hijau tebal. Akar-akar menjuntai dari atas seperti tali gantungan, berayun-ayun ditiup angin yang dinginnya menusuk tulang. Suara-suara hutan terdengar aneh. Jeritan burung hantu yang panjang, sesekali lolongan anjing liar entah dari mana, dan suara dedaunan kering yang seolah diinjak seseorang. Brojo sempat beberapa kali menoleh ke belakang. Jalan setapak yang ia lalui terasa semakin sempit dan gelap. Seakan-akan hutan ini menelannya perlahan. Menjelang senja, kabut tipis mulai turun, merambat dari bawah pepohonan. Langkah Brojo semakin pelan. Setiap desiran angin terdengar seperti bisikan halus di telinganya. Pulang, pulang sebelum terlambat. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon besar dengan batang hitam basah oleh embun, berdiri diam seperti raksasa tua yang mengawasinya. Sebuah suara tek-tek-tek, terdengar dari kejauhan, seperti langkah kaki di tanah becek. Brojo berhenti, nafasnya tercekat, matanya menyapu sekeliling, tapi hanya ada kabut putih yang semakin tebal. Akhirnya,
Brojo memutuskan beristirahat di bawah pohon randu besar. Ia menyalakan api kecil dari ranting-ranting kering, mencoba mengusir rasa dingin yang merambati tubuhnya. Namun, malam itu hutan seolah hidup. Di tengah-tengah kesunyian, suara langkah kaki kembali terdengar. Pelan, tapi jelas, berputar mengelilinginya. Tek, tek, tek. Brojo menatap ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri. Kosong. Tapi suara itu terus berputar, seperti ada yang berjalan melingkari api kecilnya. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar di balik kabut. Tawa panjang, melengking, memecah kesunyian malam. Hahaha. Brojo meraih pisau kecilnya, tapi tangannya bergetar hebat. Ia tahu suara itu bukan dari manusia. Dari balik kabut, samar-samar terlihat bayangan hitam berjalan pelan di antara pepohonan. Tubuhnya tinggi, kepalanya tertunduk, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur yang berasap. Brojo membeku di tempat, jantungnya berdegup kencang. Dan malam pertama di Alas Wening baru saja dimulai. Malam itu, kabut di Alas Wening semakin menebal. Api kecil yang dinyalakan Brojo berkelip-kelip, hampir padam ditiup angin yang tiba-tiba menderu dari segala arah. Udara menjadi pengap, seperti ada sesuatu yang memerangkapnya di tengah hutan. Tiba-tiba, langit terbelah oleh suara petir yang menggelegar. Hujan deras turun mendadak, derasnya seperti ditumpahkan dari langit tanpa aba-aba. Api kecil Brojo padam seketika, meninggalkan kegelapan yang pekat, hanya sesekali disambar cahaya petir yang membuat bayangan pohon terlihat seperti raksasa siap menerkam. Di tengah derasnya hujan, Brojo melihat sosok itu. Dari balik pepohonan, perlahan muncul seorang lelaki tua berjubah hitam panjang yang basah kuyup. Wajahnya keriput seperti kulit yang terlalu lama dijemur, tapi di balik keriput itu ada dua mata merah menyala yang menusuk jantung Brojo hanya dengan sekali tatap. Setiap langkahnya menimbulkan suara krek-krek, di tanah yang becek, seperti tulang-tulang rapuh dipatahkan. Sosok itu berdiri tak jauh dari Brojo, tegap meski hujan mengguyur. Dengan suara serak yang dalam, ia berkata, "Kau yang memanggilku, atau dendammu yang memanggilku, anak muda?" Brojo menelan ludah. Suaranya hampir tak keluar saat ia menjawab, Aku ingin belajar ilmu darimu, Eyang. Aku ingin kekuatan yang tak dimiliki siapapun." Hening sejenak, hanya suara hujan menghantam daun-daun besar di atas mereka. Kemudian lelaki tua itu tertawa, tawa panjang yang membuat bulu kuduk Brojo merinding sampai ke tulang belakang. "Kekuatan," ujarnya, suaranya bergema seperti berasal dari dalam tanah. "Kekuatan selalu menuntut harga, darah, nyawa, dan jiwa. Apa kau siap menyerahkannya?" Brojo menggigit bibirnya. Dendam di hatinya membuat ketakutannya mereda sedikit. "Aku siap, Eyang. Apapun syaratnya." Ki Surengpati, itulah nama yang akan selalu Brojo ingat seumur hidup, mendekat satu langkah. Petir menyambar lagi di belakangnya, menerangi wajah tua itu. Di antara keriput yang dalam, tampak guratan-guratan hitam seperti urat nadi yang terbakar, dan di ujung bibirnya ada senyum yang membuat darah Brojo serasa berhenti mengalir. "Baik," kata Ki Surengpati. "Jika kau benar-benar ingin kekuatan, malam ini juga, kau akan memulai." 7 malam berturut-turut, di kuburan tua di pinggir desa. Tanpa makanan, tanpa penerangan, hanya kau tulang-tulang mati, dan mereka yang tak suka diganggu. Brojo merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Ki Surengpati mengangkat tangan, dan angin berhenti berhembus seolah tunduk padanya. "Jika kau lari, jika kau menyerah, mereka yang kau ganggu akan menjemputmu. Dan bukan aku yang akan menyelamatkanmu." Tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih panjang, menggema di antara petir dan hujan yang tiba-tiba reda begitu saja. Ketika Brojo menoleh lagi, Ki Surengpati sudah menghilang. Hanya tersisa bau anyir tanah basah dan suara petir yang menjauh di langit. Dan di sanalah Brojo sadar. Jalan kembali sudah tertutup. Malam itu, Brojo melangkah pelan menuju kuburan tua di pinggir hutan, tempat yang dipilih Ki Surengpati untuk ritual pertamanya. Langit gelap gulita, hanya sesekali cahaya bulan menerobos di sela-sela awan tebal yang bergerak cepat.
Hutan di belakangnya terdengar sunyi, terlalu sunyi, seolah seluruh makhluk hidup memilih untuk bersembunyi dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Ki Surengpati berdiri tak jauh darinya, wajahnya yang keriput tak berubah ekspresi. "Ingat, Brojo," suaranya serak namun tegas, "kau harus bertapa di tengah makam ini sampai fajar menyingsing. Tak ada gerakan, tak ada teriakan, apapun yang terjadi. Jika kau gagal, kau akan menjadi milik mereka." "Mereka?" Brojo berusaha bertanya, tapi Ki Surengpati sudah berbalik, langkahnya menghilang di balik pepohonan. Brojo duduk bersila di atas tanah basah di antara nisan-nisan berlumut. Angin malam berdesir kencang, menusuk tulang. Semakin lama, hawa dingin berubah menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak wajar. Dari bawah tanah terdengar suara lirih, seperti isak tangis perempuan. Pertama pelan, lalu semakin jelas, seolah berasal dari perut bumi di bawah tempat ia duduk. Jantung Brojo berdegup kencang. Ia memejamkan mata, berusaha mengabaikan suara itu. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok putih muncul di antara pepohonan. Tubuhnya kaku, kain kafan yang melilitnya berlumuran tanah basah. Sosok itu melompat-lompat, setiap hentakan membuat tanah seperti bergetar. 1, 2, kini 3 sosok pocong muncul, bergerak mendekat perlahan. Brojo menggertakkan gigi, menahan ketakutannya. Ki Surengpati sudah memperingatkan, tidak boleh bergerak, apapun yang terjadi. Suara tangisan dari bawah tanah kini bercampur dengan suara tertawa yang melengking, membuat bulu kuduknya berdiri. Pocong-pocong itu berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Mereka tak bergerak lagi, hanya berdiri diam, kepala mereka bergoyang perlahan, seolah menatapnya dari balik kain kafan kotor itu. Brojo menutup matanya rapat-rapat. Malam terasa begitu panjang, hingga akhirnya, cahaya pertama fajar menyentuh nisan berlumut di sekitarnya. Suara tangisan lenyap, pocong-pocong itu hilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang perlahan memudar. Brojo masih duduk di tempat yang sama, tubuhnya kaku menahan ketegangan semalam penuh. Di kejauhan, Ki Surengpati muncul kembali, wajahnya tetap dingin. 1 malam telah kau lewati, katanya pelan. 6 malam lagi menantimu, dan semuanya akan lebih mengerikan daripada ini. Malam itu, di bawah pohon beringin tua yang akar-akarnya menjuntai seperti tangan raksasa, Ki Surengpati berdiri dengan jubah hitam yang berkibar tertiup angin. Matanya merah menyala, menatap Brojo yang kini sudah menyelesaikan 7 malam penuh di kuburan tanpa makan dan minum. Tubuh Brojo tampak kurus, wajahnya pucat, tapi di balik sorot matanya ada sesuatu yang berubah, keinginan akan kekuatan mulai menyala di dalam dirinya. Sekarang waktunya kau belajar ilmu yang tidak diajarkan pada manusia biasa, suara Ki Surengpati terdengar berat, menggema seperti dari dasar sumur. Ilmu ini akan memberimu kekuatan, tapi setiap kekuatan menuntut harga yang setimpal. Brojo hanya mengangguk, rasa haus dan lapar terkalahkan oleh rasa penasaran yang kini membakar. Ki Surengpati kemudian menggores tanah dengan tongkatnya. Dari goresan itu muncul lingkaran besar, penuh dengan simbol-simbol aneh yang berkilauan merah di bawah sinar bulan. Di tengah lingkaran itu, Ki Surengpati menaruh seekor ayam hitam yang sudah diikat kakinya. "Dengar baik-baik, Brojo," ucapnya sambil mengambil sebilah keris kecil. "Mantra ini memanggil arwah penjaga alam gaib. Mereka bisa memberimu kekuatan, tapi kau harus siap membayar harga yang mereka minta." Ki Surengpati mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya berat, penuh gema, seolah berasal dari dunia lain. Angin berdesir kencang, daun-daun berputar di sekitar mereka. Aroma amis darah mulai terasa ketika Ki Surengpati menggorok leher ayam hitam itu, darahnya menetes ke tanah, meresap di dalam simbol-simbol merah yang kini bersinar makin terang. Brojo menelan ludah ketika mendengar suara-suara samar dari kegelapan. Suara itu seperti bisikan-bisikan halus, kadang berupa tawa, kadang seperti suara orang menangis. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk mulai muncul. Ada yang berbentuk bayangan hitam tanpa wajah, ada pula yang menyerupai manusia tapi matanya kosong dan kulitnya pucat kebiruan. Mereka mendekat, mengitari lingkaran ritual, menatap Brojo dengan pandangan yang sulit dimengerti. Salah satu dari mereka,
sosok tinggi dengan wajah seperti tengkorak yang tertutup kain lusuh, berbicara dengan suara berat. "Manusia, apa yang kau inginkan?" Brojo gemetar, tapi ia ingat pesan Ki Surengpati, jangan tunjukkan rasa takut. "Aku ingin kekuatan," jawab Brojo dengan suara serak. Makhluk itu tertawa pelan, suara tawanya membuat bulu kuduk Brojo berdiri. "Kami bisa memberimu kekuatan, tapi setiap mantra akan menuntut tumbal. Darah, daging, jiwa." Brojo menatap Ki Surengpati yang hanya tersenyum samar, seolah inilah yang ia tunggu-tunggu. "Mulailah dengan darah ayam hitam," kata Ki Surengpati. "Tapi ingat, semakin kuat ilmu yang kau minta, semakin besar pula tumbal yang akan ditagih." Di tengah lingkaran, darah ayam hitam itu mulai mendidih seperti air panas, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang bergerak-gerak liar. Brojo merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, Brojo resmi memasuki dunia ilmu hitam, dunia yang tidak pernah bisa ditinggalkannya tanpa meninggalkan jejak darah. Malam itu, langit tampak pekat tanpa cahaya bulan sedikit pun. Angin bertiup pelan, membawa aroma kemenyan yang menyengat hingga menusuk hidung. Di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, Brojo duduk bersila di hadapan sesaji, seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Darahnya menetes di atas tanah kering, bercampur dengan arang hitam yang membentuk simbol aneh. Ki Surengpati berdiri di belakangnya, matanya menyala seperti bara api. "Brojo," suaranya berat dan penuh wibawa, "ini adalah permintaan pertama." Pedagang kaya itu sombong, tamak, dan telah menghina banyak orang. "Malam ini, kau akan memberi pelajaran kepadanya." Di tengah ruangan, sebuah boneka jerami yang dibentuk menyerupai manusia sudah dipersiapkan. Di tubuh boneka itu terikat rambut milik si pedagang, yang didapat dengan susah payah oleh Ki Surengpati melalui orang suruhannya. Lilin merah menyala di 4 penjuru, cahayanya bergetar seiring angin yang masuk dari celah dinding gubuk. Brojo memejamkan mata. Mantra yang diajarkan Ki Surengpati beberapa hari lalu mulai ia ucapkan. Kata-kata itu terasa berat di lidah, seperti memanggil sesuatu yang tidak seharusnya hadir di dunia manusia. Di luar gubuk, suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan, seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres sedang berlangsung. Tiba-tiba, suhu di dalam gubuk menurun drastis. Asap kemenyan semakin pekat, membentuk bayangan samar di sudut ruangan. Brojo merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi dia terus melanjutkan mantra, menusukkan jarum-jarum kecil ke boneka jerami yang sudah dilumuri darah ayam hitam. Tusuk perutnya, dada, dan kepalanya. Perintah Ki Surengpati pelan, seperti bisikan dari neraka. Setiap tusukan terasa seperti ada yang merespons di kejauhan. Bayangan-bayangan hitam di sudut ruangan makin jelas bentuknya, tubuh-tubuh kurus dengan wajah rusak, mata melotot, dan mulut ternganga seolah menelan udara. Mereka tertawa lirih, suaranya melengking seperti kaca digores. Menjelang tengah malam, ritual selesai. Lilin-lilin padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Brojo terdiam, wajahnya pucat tapi di matanya ada kilatan kepuasan. Keesokan paginya, desa gempar. Si pedagang kaya ditemukan terbaring di rumahnya dengan tubuh penuh luka seperti sayatan dari dalam. Dokter desa tak bisa menjelaskan penyakit aneh itu. Pedagang itu merintih kesakitan, matanya melotot ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Brojo hanya tersenyum tipis di sudut rumah, sementara Ki Surengpati menepuk bahunya. "Bagus, Brojo, kau sudah memulai jalanmu, tak ada jalan kembali." Sejak malam ritual santet itu, rumah Brojo tak lagi sama. Setiap kali matahari terbenam, udara di sekitarnya berubah dingin menusuk. Angin berdesir membawa bau anyir darah yang seolah tak kasat mata, tapi terasa menusuk hidung. Malam pertama setelah santet berhasil, Brojo terbangun karena suara ketukan di jendela. Tok, 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 suara itu pelan, seperti jemari yang memohon-mohon agar pintu dibuka. Namun saat dilihatnya, tak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya kegelapan pekat, sunyi, dan kabut tipis yang merayap di pekarangan rumahnya. Tapi ketukan itu kembali terdengar, kali ini disertai suara erangan. Samar, lirih, seperti orang kesakitan yang memanggil namanya. "Brojo,
Brojo, suara itu serak, parau, dan penuh dendam. Dada Brojo berdegup kencang. Ia tahu, itu suara pedagang kaya yang menjadi korban santetnya. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi karena rasa bersalah. Namun di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia bantah. Seiring malam-malam berlalu, gangguan semakin parah. Kadang suara jeritan terdengar dari atap rumahnya, kadang bayangan hitam tampak di sudut ruangan. Di jalan, saat siang hari sekalipun, Brojo merasa ada yang mengikutinya. Sosok hitam itu selalu berdiri jauh di belakang, tetapi setiap kali ia menoleh, sosok itu hilang. Brojo mulai kehilangan tidur. Setiap malam, suara-suara itu datang membawa ketakutan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Terkadang, ia melihat bayangan tubuh penuh luka merangkak di halaman rumahnya, memanggil-manggil namanya dengan suara serak penuh darah. Namun Ki Surengpati hanya tertawa saat Brojo menceritakan semua gangguan itu. Sudah kukatakan, Brojo, ilmu ini ada harganya. Setiap darah yang tumpah akan meninggalkan jejak di belakangmu. Tapi kalau kau ingin lebih kuat, kau harus mengabaikannya, ujar Ki Surengpati dengan senyum dingin. Brojo terdiam. Dalam dirinya ada ketakutan, tapi juga keserakahan. Bayangan hitam itu mungkin menghantui, tapi kekuatan yang ia peroleh membuatnya sulit untuk berhenti. Malam itu, suara jeritan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Seolah-olah korban pertamanya benar-benar ingin menuntut balas. Dan Brojo tahu, ini baru permulaan. Kabar tentang Brojo yang mampu menjatuhkan seseorang tanpa tersentuh tangan mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Awalnya hanya cerita berbisik di warung kopi, namun perlahan namanya melambung. Tak sedikit orang yang datang kepadanya, mulai dari orang kecil yang sakit hati karena dihina, hingga para saudagar kaya yang menginginkan jalan pintas untuk meraih harta atau kekuasaan. Di rumah kayu tuanya, Brojo menyambut mereka dengan tatapan tajam dan suara berat. Syaratnya selalu sama, persembahan berupa uang, sesajen lengkap, dan kesanggupan menanggung segala akibat. Ia tak pernah menjelaskan lebih jauh maksud dari akibat itu. Para peminta tolong, yang hatinya sudah penuh dendam dan keserakahan, tidak peduli. Yang mereka mau hanyalah hasil cepat, dan Brojo memberikannya dengan penuh perhitungan. Uang mengalir deras. Dengan keahliannya yang semakin mumpuni, Brojo membangun rumah besar di tengah sawah, lengkap dengan pagar tinggi dan halaman luas. Dari luar, rumah itu tampak megah. Namun malam hari menghadirkan cerita berbeda. Setiap kali matahari tenggelam, suara-suara tangisan terdengar lirih dari balik dinding. Terkadang samar seperti suara perempuan merintih, terkadang seperti anak kecil menangis mencari ibunya. Brojo sering bangun tengah malam hanya untuk mendapati bau anyir darah yang menyesakkan hidungnya, padahal ia tahu seluruh rumah sudah ia bersihkan berkali-kali. Di ruang tamu, lilin-lilin sering padam sendiri. Di halaman, bayangan hitam kadang melintas di antara pepohonan, meski tidak ada angin sama sekali. Brojo berusaha mengabaikan semua itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah harga yang harus ia bayar demi kekayaan. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh, rasa yang perlahan menggerogoti jiwanya, seperti luka yang tak terlihat tapi terus menganga. Ketenarannya membuatnya semakin tamak. Tiap ada yang datang, ia tak lagi menolak permintaan, entah untuk menyakiti, membunuh, atau sekadar memperkaya diri. Ia tak sadar bahwa tiap ritual yang ia lakukan menambah panjang daftar arwah yang menuntut balas, menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji dari dukun santet yang mulai lupa batas itu. Malam Jumat Kliwon itu langit tampak pekat, seolah menelan cahaya bulan yang biasanya menerangi desa kecil di lereng gunung. Brojo berdiri di tepi sungai hitam, sungai yang sudah lama dikenal warga sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Di sampingnya, Ki Surengpati memegang sebilah keris kuno yang berlumuran darah ayam hitam, tanda dimulainya ritual gelap yang akan membawa Brojo ke tingkat kesaktian tertinggi. Brojo, suara Ki Surengpati serak, namun penuh wibawa. Ilmu yang kau minta tak akan sempurna tanpa tumbal manusia. Makhluk penunggu sungai ini haus darah, haus jiwa. Jika kau beri mereka seorang manusia, mereka akan memberimu kekuatan tak terbatas.
Brojo sempat ragu. Ia tahu, permintaan ini bukan hal biasa. Selama ini ia hanya menggunakan media boneka, ayam hitam, atau kambing untuk ritual santetnya. Namun, sejak ketenaran dan uang mengalir deras, hatinya semakin buta oleh ambisi. Ia ingin disegani, ingin ilmunya diakui tak tertandingi. Malam itu, ritual dimulai. Ki Surengpati menancapkan keris ke tanah berlumpur di tepi sungai. Ia melafalkan mantra-mantra kuno dengan suara berat, memanggil makhluk penunggu sungai. Perlahan, udara di sekitar mereka berubah mencekam. Angin bertiup kencang, bau amis darah memenuhi udara, dan suara gemericik air sungai berubah menjadi seperti rintihan manusia. Bayangan hitam muncul dari permukaan air. Sosok-sosok gaib dengan mata merah menyala menatap Brojo dengan lapar. Tumbal, di mana tumbalnya? Suara mereka bergema, serak dan menakutkan. Beberapa hari kemudian, desa digemparkan oleh hilangnya seorang pemuda bernama Jaya. Ia dikenal ramah, pekerja keras, dan tak punya musuh. Tak seorang pun tahu bahwa Jaya adalah korban pertama Brojo. Dalam kegelapan malam, Brojo bersama Ki Surengpati menyeret tubuh pemuda itu ke tepi sungai hitam, menyerahkannya pada makhluk gaib sebagai persembahan. Sejak saat itu, kekuatan Brojo semakin menjadi-jadi. Santetnya tak pernah meleset, orang-orang yang memusuhinya mati mengenaskan satu persatu. Namun di balik semua itu, bayangan Jaya dan suara-suara minta tolong mulai menghantui setiap langkah Brojo. Ia mulai merasakan ada yang salah, tapi ambisinya sudah terlalu jauh untuk berhenti. Nama Brojo yang semakin tersohor rupanya tak hanya terdengar oleh para pemburu pesugihan dan balas dendam, tetapi juga sampai ke telinga seorang dukun putih bernama Ki Santosa. Ki Santosa dikenal sebagai penjaga keseimbangan di desa-desa sekitar. Ia sering membantu orang-orang yang terkena santet atau gangguan makhluk halus. Begitu mendengar bahwa ada seorang dukun hitam bernama Brojo yang semakin merajalela melakukan ritual tumbal manusia, Ki Santosa merasa tak bisa tinggal diam. Suatu malam, Ki Santosa mendatangi Brojo. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam yang menembus sela-sela pohon bambu. "Berhentilah, Brojo," suara Ki Santosa dalam, penuh wibawa. "Kau sudah melampaui batas. Ilmu yang kau gunakan akan menjerumuskanmu ke jurang kehancuran." Brojo, dengan jubah hitam yang selalu ia kenakan, hanya menyeringai. Matanya memerah karena sering berkomunikasi dengan makhluk gaib dari dunia bawah. "Kau tak mengerti, Ki Santosa. Dengan kekuatan ini, aku bisa melakukan apa saja. Dunia akan tunduk padaku." Ki Santosa menghela napas. "Kalau begitu, malam ini juga, aku akan menghentikanmu." Malam itu langit tiba-tiba berubah kelam. Awan hitam menggantung berat, dan suara guntur bergemuruh dari kejauhan. Hujan deras turun, disertai kilatan petir yang menyambar pepohonan. Pertarungan antara ilmu hitam dan ilmu putih pun dimulai. Brojo memanggil makhluk-makhluk gaib dari sungai hitam, berwujud bayangan raksasa dengan mata menyala merah, sementara Ki Santosa memanggil cahaya dari langit, memohon perlindungan dari Sang Pencipta. Mantra-mantra melesat di udara, seperti panah api dan petir yang saling beradu. Tanah bergetar hebat, pepohonan bergoyang seperti hendak tumbang. Pertarungan itu berlangsung berjam-jam hingga akhirnya, dengan ilmu hitam yang semakin kuat berkat tumbal manusia, Brojo berhasil mengalahkan Ki Santosa. Namun, kemenangan itu bukanlah akhir dari segalanya. Sejak malam itu, makhluk-makhluk hitam yang selama ini patuh padanya mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Di tengah malam, Brojo sering melihat bayangan hitam itu berdiri di pojok kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Bau anyir darah yang dulu hanya memenuhi rumahnya kini mengikuti kemanapun ia pergi. Bahkan di siang bolong, Brojo kadang mendengar suara tangisan di telinganya, suara-suara arwah yang pernah ia tumbalkan. Ia menang melawan Ki Santosa, tapi tak pernah menyadari bahwa sejak malam itu, hidupnya perlahan berada di bawah bayang-bayang teror dari makhluk-makhluk gaib yang mulai tak bisa ia kendalikan. Malam itu angin berhembus kencang, pohon bambu di belakang rumah Brojo bergoyang liar, beradu satu sama lain hingga menimbulkan suara seram seperti bisikan makhluk halus. Di dalam gubuknya yang remang-remang, Brojo tengah melakukan ritual seperti biasa. Kemenyan menyala,
Asapnya menari-nari di udara, dan suara jampi-jampi lirih keluar dari mulutnya. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Mantra yang ia baca tiba-tiba terdengar terbalik, seperti ada kekuatan lain yang memutar lidahnya. Setiap kali ia mencoba mengulang, suaranya selalu berantakan. Wajah Brojo pucat, keringat dingin bercucuran meski api dupa masih menyala di hadapannya. Tiba-tiba, lilin-lilin di sekelilingnya padam sekaligus. Suasana gelap gulita, suara serangga malam pun mendadak hilang, seolah seluruh alam berhenti bernapas. Lalu, dari kegelapan itu terdengar suara-suara berat, serak, dan penuh dendam memanggil namanya. Brojo, Brojo. Suara itu diikuti oleh bayangan-bayangan hitam yang muncul di sudut ruangan. Perlahan-lahan, mereka menampakkan wajah orang-orang yang dulu ia santet hingga mati mengenaskan. Mata mereka melotot, darah mengering di bibir, dan mulut mereka penuh tanah, seolah baru saja diangkat dari kubur. Brojo mundur ketakutan. Ia mencoba mengucapkan mantra pelindung, tetapi suaranya tercekat. Setiap kali ia ingin membaca doa, udara di sekitarnya seolah membeku, menahan suaranya keluar. Salah satu arwah korban melangkah maju. Dari mulutnya yang dipenuhi tanah, keluar suara berderak seperti tulang retak. Kau telah mengambil nyawa kami, sekarang giliranmu, Brojo. Mereka mendekat, wajah-wajah mereka makin jelas, tubuh mereka bau busuk tanah basah bercampur darah. Brojo berteriak dan mencoba berlari keluar, tapi tubuhnya seperti terjerat tali tak kasat mata. Tubuhnya kaku, hanya matanya yang bergerak liar ketakutan. Sejak malam itu, arwah-arwah tersebut terus menghantui Brojo, baik dalam mimpi maupun ketika ia terjaga. Ia mulai kehilangan tidur, tubuhnya kurus, dan matanya merah seperti orang kerasukan. Untuk pertama kalinya sejak menjadi dukun santet, Brojo merasakan takut yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam ritual yang gagal itu, rumah Brojo berubah menjadi tempat yang tak lagi damai. Istrinya, Sarmi, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya hanya batuk kecil, tapi dalam hitungan hari, tubuhnya semakin kurus seperti disedot tenaganya dari dalam. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap malam ia mengigau, menyebut nama-nama yang tak pernah dikenalnya. Anaknya yang masih kecil, Raka, juga mulai sering demam tinggi. Kadang tubuhnya panas bagai bara api, tapi di lain waktu kedinginan sampai menggigil hebat. Brojo yang selama ini merasa menguasai ilmu hitam mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Ia bisa menghadapi manusia, bahkan melawan dukun putih sekalipun. Tapi melawan sesuatu yang tak terlihat, arwah-arwah dendam dari masa lalunya, ia mulai sadar, ia tak punya kekuatan apa-apa. Setiap tengah malam, ketukan di pintu rumah terdengar bertalu-talu. Bukan seperti orang mengetuk biasa, tapi ritmenya lambat, berat, seolah-olah tangan yang mengetuk itu sudah tak memiliki daging, hanya tulang belulang. Saat Brojo membuka pintu, tak pernah ada siapa-siapa. Tapi suara itu selalu berulang, seperti sebuah peringatan dari dunia lain. Pada malam ketiga, saat hujan turun rintik-rintik, Brojo melihat sesuatu di luar rumahnya. Di bawah cahaya redup lampu jalan, ia melihat bayangan hitam berwujud manusia, berdiri mematung di tengah pekarangan. Tubuhnya kurus, kain kafan yang membungkusnya basah menempel di kulit. Wajahnya remuk, mata melotot, mulutnya penuh tanah, persis seperti arwah yang dulu ia kirimkan santet. Brojo mundur perlahan, dadanya berdegup keras. Ia tahu ini bukan ilusi. Semua dosa di masa lalunya kini menuntut balas, dan yang paling mengerikan, mereka tidak hanya mengincarnya. Istri dan anaknya kini menjadi taruhannya. Dengan tangan gemetar, Brojo meracik sesajen, berharap bisa menenangkan makhluk-makhluk itu. Tapi setiap malam, suara ketukan itu semakin keras, semakin dekat, seolah mereka menunggu pintu rumah Brojo benar-benar terbuka. Malam itu, dengan langkah gontai dan wajah yang dipenuhi rasa bersalah, Brojo meninggalkan rumahnya yang kini terasa seperti neraka. Istrinya terbaring lemah, anaknya merintih kesakitan tanpa sebab medis yang jelas. Di luar, suara ketukan di pintu yang entah dari mana asalnya terus terdengar, menambah teror di setiap malam.
Brojo berjalan menembus kegelapan malam menuju pesantren di ujung desa. Hanya satu orang yang terlintas di pikirannya, Kiai Hashim, seorang ulama yang terkenal bijak dan disegani karena ilmunya yang tinggi sekaligus keteguhan imannya. Ketika sampai di pesantren, Brojo mendapati Kiai Hashim sedang duduk di serambi masjid, ditemani cahaya lampu minyak yang redup. Suara jangkrik dan semilir angin malam membuat suasana terasa hening dan penuh wibawa. "Assalamualaikum, Kiai," suara Brojo bergetar. Ia hampir tak sanggup menahan rasa malu sekaligus takut. Kiai Hashim memandang tajam, seolah sudah tahu maksud kedatangannya. "Waalaikumsalam, Brojo. Aku sudah lama menunggu hari ini," ucapnya dengan nada tegas. Brojo terdiam. Ada sesuatu dalam suara Kiai Hashim yang menusuk hatinya. Kiai itu melanjutkan, "Ilmu hitam yang kau pelajari, semua kesepakatan dengan makhluk gaib itu, tak ada yang gratis. Setiap doa santet, setiap tumbal, setiap mantra, semua itu berbalik meminta jiwa, Brojo. Kau kira kau bisa memerintah mereka tanpa bayaran. Sekarang saatnya kau menanggung akibatnya." Air mata Brojo jatuh. "Kiai, keluargaku, mereka sakit karena perbuatanku. Apa masih ada jalan keluar?" Kiai Hashim menghela napas panjang. "Ada, tapi jalannya tidak mudah. Kau harus memutus semua perjanjian, meninggalkan semua ilmu hitam yang kau miliki. Semua, tanpa sisa. Bagaimana caranya, Kiai?" "Pertama," ujar Kiai Hashim tegas, "kau harus bertobat sepenuh hati. Kau akan mengikuti serangkaian doa, puasa, dan zikir. Kedua, semua jimat, pusaka, dan benda-benda milikmu yang berhubungan dengan santet, harus dimusnahkan. Ketiga, kau akan menghadapi perlawanan dari makhluk-makhluk yang dulu bekerja untukmu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Hati Brojo bergetar mendengar itu. Ia sadar, jalan ini akan lebih berat daripada semua ritual hitam yang pernah ia lakukan. Tapi demi keluarganya, ia siap. Di kejauhan, suara angin malam mendesir kencang, seolah memperingatkan bahwa keputusan Brojo akan memulai perang baru, bukan dengan manusia, tapi dengan dunia gaib yang pernah ia kuasai. Malam itu, langit mendung seperti merasakan beban dosa yang akan dihapus. Brojo, dengan langkah gontai, mengikuti Kiai Hashim menuju kuburan tua di pinggir hutan, tempat dulu ia pernah bertapa dan bersumpah setia pada kekuatan gaib. Kini, di tempat yang sama, ia akan melepaskan semua perjanjian hitam yang telah mengikat dirinya puluhan tahun. Di sekeliling mereka, para santri Kiai Hashim menyalakan obor, cahaya kuning redup memantul di nisan-nisan berlumut, menciptakan bayangan aneh yang bergerak di antara pepohonan. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur wangi kemenyan yang dibakar sebagai bagian dari ritual. "Brojo," suara Kiai Hashim tegas, "malam ini kau akan diputuskan dari segala ikatan setan. Tapi ingat, mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja." Brojo hanya mengangguk, wajahnya pucat. Di dalam hatinya, ketakutan bercampur penyesalan memuncak. Ia tahu malam ini mungkin menjadi akhir hidupnya. Ritual pun dimulai. Kiai Hashim membaca doa-doa dengan lantang, ayat-ayat suci menggema di tengah malam. Tiba-tiba, udara di sekitar berubah dingin menusuk tulang. Dari balik kegelapan hutan, terdengar suara tawa lirih yang menyeramkan. Bayangan-bayangan hitam berwujud seperti manusia dengan mata merah menyala muncul dari segala arah, bergerak cepat mengitari mereka. Brojo merasakan tubuhnya berat, seperti ada rantai tak kasat mata yang menariknya ke tanah. Suara-suara gaib itu mulai berteriak. "Kau milik kami, Brojo, kau telah berjanji. Darahmu belum lunas." Makhluk-makhluk itu menyerang, mencakar tanah, berusaha merobek tubuh Brojo yang kini berlutut gemetar. Para santri ketakutan, tapi Kiai Hashim tetap tegar, suaranya makin keras melantunkan doa. Setiap ayat yang dibaca seakan memancarkan cahaya, membakar makhluk-makhluk hitam itu hingga menjerit kesakitan. Hutan dipenuhi suara jeritan panjang, seperti 1000 setan meronta saat kehilangan mangsanya. Brojo terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, sementara dari mulutnya keluar suara aneh, campuran manusia dan binatang, tanda bahwa sebagian dirinya masih dikuasai oleh sesuatu yang bukan manusia.
Kiai Hashim menancapkan tongkat kayu bertuliskan ayat suci di tanah, cahaya putih menyelimuti mereka. Perlahan-lahan, suara jeritan itu memudar, makhluk-makhluk hitam itu lenyap ditelan kegelapan malam. Brojo terbaring lemas, wajahnya penuh air mata. Ia tahu, sebagian besar rantai gaib yang mengikat dirinya sudah terputus. Namun Kiai Hashim memperingatkan, ini belum selesai, Brojo. Kau harus benar-benar meninggalkan semua dosa dan kembali pada jalan Allah. Kalau tidak, mereka akan kembali. Malam itu menjadi saksi bagaimana seorang mantan dukun santet hampir kehilangan nyawanya demi menghapus dosa-dosa masa lalunya. Tubuh Brojo terkulai di tanah kuburan yang lembab, nafasnya tersengal. Kiai Hashim terus melantunkan doa, namun tiba-tiba mata Brojo memutar ke belakang, tubuhnya kejang hebat, dan dalam sekejap rohnya terlepas dari raganya, ditarik ke sebuah lorong kegelapan yang berputar cepat. Di alam gaib, Brojo berdiri di tengah padang hitam tanpa ujung. Angin berhembus membawa suara-suara menjerit yang memekakkan telinga. Dari kabut pekat, makhluk-makhluk hitam dengan tubuh berasap dan mata merah menyala mulai bermunculan. Mereka adalah para penjaga ilmu santet yang dulu memberi Brojo kekuatan. Tubuhmu milik kami, Brojo. Kau tak bisa lari, suara mereka menggema seperti ribuan petir. Sementara itu, di dunia nyata, Kiai Hashim menutup mata, menyusul roh Brojo ke alam gaib dengan kekuatan doa dan zikir yang mengguncang langit. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan muncul, melindungi Brojo yang ketakutan. Pertarungan pun meletus. Makhluk-makhluk hitam menyerbu, melontarkan serangan berupa pusaran asap pekat yang beracun. Kiai Hashim berdiri tegap, melafalkan ayat-ayat suci yang berubah menjadi cahaya-cahaya tajam, menembus tubuh-tubuh mereka yang mengerang kesakitan. Brojo melihat semuanya dengan tubuh gemetar. Dulu ia bangga memiliki mereka sebagai penjaga ilmunya, tapi kini ia melihat wajah asli mereka, penuh kebencian dan dendam, hanya menginginkan jiwanya untuk abadi dalam kegelapan. Salah satu makhluk terbesar, dengan tanduk melengkung dan tubuh menjulang setinggi pohon kelapa, maju menyerang Kiai Hashim. Pertarungan mereka mengguncang alam gaib itu, cahaya dan kegelapan saling berbenturan hingga memekakkan telinga. Pada akhirnya, cahaya putih dari doa Kiai Hashim meledak begitu dahsyat, menghancurkan semua makhluk hitam menjadi abu yang terbawa angin. Tapi kekuatan sebesar itu membuat tubuh Kiai Hashim di dunia nyata goyah, wajahnya pucat pasi, dan peluh deras membasahi jubahnya. Brojo kembali ke tubuhnya dengan teriakan panjang. Pertarungan telah usai, namun Kiai Hashim terhuyung, nyaris roboh karena mengorbankan begitu banyak tenaga spiritual. 3 hari sudah Brojo terbaring tak sadarkan diri di rumahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh bekas cakaran hitam yang tak bisa dijelaskan oleh logika medis. Istrinya, Rukmini, tak pernah berhenti menangis di samping ranjang, sementara anak-anak mereka hanya bisa berdoa agar ayah mereka kembali membuka mata. Di malam ketiga, ketika bulan separuh tersembunyi di balik awan, Brojo akhirnya mengerang pelan. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit rumah yang berwarna kusam. Nafasnya tersengal, tapi hidup. Rukmini segera memanggil Kiai Hashim yang masih berada di desa setelah ritual tobat itu. Alhamdulillah, kau kembali, Brojo, ucap Kiai Hashim dengan wajah lega, meskipun garis lelah tampak di wajah sang ulama. Tapi ingat, semua ini ada harganya. Kau selamat, tapi tidak akan pernah benar-benar lepas dari ingatan tentang kegelapan yang kau undang dulu. Brojo menatap tangannya yang penuh bekas luka bakar dan cakaran, sebagian bahkan seperti membentuk huruf-huruf aneh yang tak dipahaminya. Setiap goresan seolah menjadi pengingat tentang malam-malam kelam ketika ia bermain-main dengan ilmu hitam demi kekayaan dan dendam pribadi. Ia menatap istrinya, lalu anak-anaknya yang memeluknya erat sambil menangis. Air mata menetes di sudut mata Brojo. Aku berjanji, tak akan pernah lagi menyentuh jalan itu. Cukuplah semua derita ini menjadi pelajaran, katanya dengan suara serak. Kiai Hashim mengangguk pelan. Tobatmu diterima, Brojo. Tapi ingat, memutus perjanjian dengan makhluk gaib bukan hanya ritual sekali. Kau harus hidup di jalan yang lurus, berpegang pada doa, menjauhi amarah, iri, dan dendam. Mereka akan selalu mencoba kembali, tapi selama kau dekat dengan Tuhan,
mereka tak akan bisa menyentuhmu lagi. Brojo hanya bisa mengangguk, tubuhnya masih lemah. Namun hatinya sudah mantap, dunia hitam itu tak akan pernah lagi ia masuki. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang. Hutan tempat ritual tobat itu dilakukan kini tampak sunyi, tapi sesekali terdengar suara seperti lolongan jauh di dalam kegelapan. Seolah menjadi tanda bahwa meskipun pertarungan telah usai, dunia gaib masih mengintai dari balik tirai tak terlihat. Namun bagi Brojo, hidupnya kini punya arah baru, meninggalkan kegelapan, menebus kesalahan, dan menjaga keluarganya dari ancaman yang mungkin datang lagi di masa depan. Sejak keluar dari rumah sakit, Brojo sudah memutuskan untuk benar-benar meninggalkan dunia kelam yang dulu membelenggunya. Namun, rupanya meninggalkan dosa masa lalu tidak semudah itu. Malam-malam Brojo tidak lagi dipenuhi dengan tawa dan kesombongan seperti dulu, melainkan doa-doa panjang dan istighfar yang tak henti-henti ia panjatkan. Meski begitu, ketenangan itu seringkali direnggut oleh kehadiran sosok-sosok hitam yang masih sesekali menampakkan diri. Terkadang di pojok kamar, kadang di bawah pohon mangga tua di halaman rumah. Mereka tidak lagi menyerang seperti dulu, tapi keberadaan mereka membuat bulu kuduk Brojo berdiri. "Ini ujianmu, Jo," kata Kiai Hashim suatu malam ketika Brojo menceritakan gangguan itu. "Dosa masa lalumu berat. Makhluk-makhluk itu dulu sahabatmu dalam keburukan. Sekarang kau memutus hubungan, tentu mereka marah. Jangan takut, perbanyaklah zikir dan salat. Mereka akan pergi dengan sendirinya." Maka Brojo pun semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Tiap malam ia bangun untuk salat tahajud, membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Di sela-sela doa, ia selalu memohon agar keluarganya dijaga, agar tidak ada lagi satu pun gangguan yang menyentuh rumahnya. Namun gangguan itu tidak serta-merta hilang. Suatu malam, ketika angin berhembus kencang dan bulan tertutup awan tebal, Brojo mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia menoleh, dan di balik kaca, tampak sosok hitam berwajah kosong memandanginya dengan mata merah menyala. Alih-alih panik, Brojo mengambil wudhu dan menunaikan salat. Lantunan doa dari bibirnya menggema di tengah malam yang mencekam. Sosok itu perlahan memudar, meninggalkan hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Brojo menyadari, mungkin ini akan menjadi bagian dari hidupnya, menebus dosa masa lalu dengan ibadah dan kesabaran. Ia tidak lagi ingin melawan dengan amarah atau ilmu hitam, hanya dengan doa dan keteguhan iman. Dan malam-malam berikutnya, meski kadang masih dihantui bayangan hitam, hati Brojo terasa semakin kuat. Seolah-olah cahaya doa yang ia panjatkan mulai menembus kegelapan yang dulu pernah ia pelihara sendiri. Suatu sore yang tenang di surau kecil dekat sawah, Brojo duduk bersila di hadapan para pemuda desa. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dipenuhi garis-garis kelelahan dan luka-luka yang sudah mengering. Meski begitu, matanya memancarkan ketenangan yang tak pernah terlihat sebelumnya. "Anak-anak," ujar Brojo dengan suara parau namun tegas, "dulu aku pernah tergoda oleh janji-janji manis ilmu hitam. Katanya bisa memberi kekayaan, kekuatan, dan perlindungan. Tapi semua itu hanya tipu daya. Balasannya selalu datang, dan harganya teramat mahal." Para pemuda terdiam. Mereka pernah mendengar cerita tentang malam-malam mencekam di rumah Brojo, tentang jeritan gaib dan sosok hitam yang berkeliaran. Namun baru kali ini mereka mendengar langsung dari pelaku utamanya. Brojo melanjutkan, "Kalian mungkin penasaran bagaimana rasanya menguasai ilmu semacam itu. Tapi ketahuilah, setiap jampi, setiap ritual, setiap persembahan, semua mengikat jiwa kita. Setiap janji kekuatan selalu dibayar dengan bagian dari hidup dan ketenangan hati kita sendiri." Ia menarik napas panjang, memandang keluar jendela surau. Bayangan masa lalu berkelebat, malam di mana ia hampir kehilangan nyawanya, pertarungan Kiai Hashim melawan makhluk gaib, dan rasa takut yang menjeratnya berbulan-bulan. Ilmu hitam tidak pernah memberi kebahagiaan sejati, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Apa gunanya harta, kalau tidur pun selalu ditemani rasa was-was? Apa gunanya kekuatan, kalau akhirnya kau sendiri yang menjadi tawanan dari makhluk yang kau panggil?" Beberapa pemuda menunduk, sebagian terlihat menggigil membayangkan kengerian yang diceritakan. "Jangan ulangi kesalahanku,"
Brojo menutup ceramahnya. Kalau ada masalah, carilah jalan yang benar. Berdoalah, minta tolong pada Allah. Jangan sampai setan menipumu dengan janji-janji palsu. Surau hening. Hanya suara angin yang terdengar, menyelinap di sela-sela dinding kayu. Pesan Brojo tertanam kuat di hati mereka, meninggalkan rasa takut sekaligus peringatan yang tak akan mudah dilupakan. Tahun-tahun berlalu, rambut Brojo memutih, tubuhnya semakin renta. Namun wajahnya terlihat lebih damai dibanding masa mudanya yang penuh kegelisahan. Ia tak lagi memedulikan harta atau kekuasaan, hari-harinya dihabiskan di surau, mengajar anak-anak mengaji, memberi nasihat kepada siapapun yang datang meminta petuah. Suatu malam, setelah menunaikan salat Isya, Brojo duduk lama di sajadahnya. Bibirnya komat-kamit, memanjatkan doa panjang seolah ingin menyelesaikan percakapan terakhirnya dengan Tuhan. Keesokan paginya, warga menemukan Brojo telah tiada, wajahnya tenang seolah tengah tidur. Pemakaman Brojo berlangsung sederhana. Banyak orang datang, sebagian dengan wajah muram karena kehilangan seorang guru yang penuh penyesalan namun bijak di akhir hidupnya. Sejak hari itu, desa kembali tenang, tak ada lagi teror, tak ada lagi bayangan hitam yang mengintai di sudut-sudut malam. Namun, sebuah keanehan pelan-pelan menjadi cerita yang menyebar di antara warga. Setiap malam Jumat, dari arah makam Brojo terdengar suara azan lirih, merdu, namun penuh rasa sesal. Tak ada yang berani mendekat untuk memastikan. Sebagian orang percaya itu hanya angin yang berhembus melewati pepohonan. Tapi banyak yang yakin, itu adalah roh Brojo, masih memohon ampun kepada Sang Pencipta atas dosa-dosa masa lalunya.